Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Tentunya semuanya semoga sehat-sehat semua di rumah ya. Nah, kali ini kalian tetap masih ketemu sama Ibu Nak, PAI-nya. Nah, di sini mungkin ada yang belum pegang buku ya, ada yang belum dapat buku. Nah, di sini kalian bisa buka Al-Qur'annya. Nah, buka Al-Qur'an surat apa? Kita mau menganalisis surat An-Nisa ayat 59. Tentang apa sih? Tentang taat pada peraturan. Nah, kalian buka surat An-Nisa ayat 59. Sebelumnya kita baca dulu yuk bareng-bareng, sama-sama kita baca. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Baik, setelah kita membaca maka kita mengartikan perkata. Apa artinya perkata? Kalian bisa menggaris bawahi. Lalu kalian artikan, ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman. Atiullah, taatilah siapa? Taatilah Allah. Wa atiur rasul, taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri siapa sih ulil amri? Yaitu pemimpin. Minkum di antara kalian. Fa in tanaza'tum. Kemudian jika kamu berbeda pendapat fi syai'in tentang sesuatu farudduhu maka kembalikanlah ilallah war rasul. Kembalikanlah ke Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna, jika kamu beriman. Beriman kepada apa? Billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Zalika, yang demikian itu, khairu wa ahsanu ta'wila, lebih utama dan lebih baik akibatnya. Nah, setelah kita membaca artinya perkata, maka kita identifikasi apa sih kandungan isi dari surat An-Nisa ayat 59. Baik, apa kandungan isinya? Yang pertama, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Berarti disuruh apa? Disuruh mentaati peraturan. Mentaati peraturan Allah, Rasul dan ulil amri. Peraturan itu ada di mana saja nak. Baik di rumah ada peraturannya, di sekolah ada, di tempat kerja ada. Dimanapun kita selama hidup di dunia maka kita harus mengikuti peraturan. Yang kedua, ulil amri minkum. Ulil amri itu kan pemimpin. Pemimpin yang bagaimana sih yang wajib ditaati? Pemimpin yang tentunya yang beragama Islam. Selain beragama Islam, maka pemimpin yang menegakkan hukum Allah. Terus bagaimana kalau pemimpin tersebut menyuruh kita untuk tidak mentaati peraturan Allah? Maka tidak wajib ditaati. Selanjutnya yang ketiga, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika berbeda pendapat tentang sesuatu farudduhu ilallah, maka kembalikanlah ke Allah Rasul. Maksudnya adalah jika di antara kalian ada yang berbeda pendapat. Misal zaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam kan enggak ada motor. Terus sekarang banyak yang pakai motor, banyak yang pakai mobil. Boleh nggak sih itu hukumnya? Nah, itu kan berbeda. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh atau makruh. Nah, di situ kita harus mengembalikan ke Al-Quran dan hadis. Al-Quran maksudnya kembalikan kepada Allah dan hadis dikembalikan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Lanjut ke sini. Habis itu kita identifikasi tajwidnya. Nah, sedikit saja kita mengulang tentang tajwid dari An-Nisa ayat 59. Di sini ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Di sini ada apa nak? Lihat di sini. Ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam beda kata. Berarti hukumnya mat wajib atau mat jaiz? Ayo jawab. Pasti udah ada yang jawab ya, cuma di sini Ibu nggak tahu. Jadi di sini jawabannya adalah mat
Jaizmun fasil, pintar. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa dibacanya minkum? Kenapa enggak minkum? Apa hukumnya? Nun mati bertemu kaf. Hayo apa? Ikfa, pintar. Next, fa'il tanah. Bacanya samar-samar. Nun mati ketemu tak, sama. Hukumnya apa? Ikfa juga. Zatun fi syai'il farudduhu ilallahi. Ilallah. Nah, kenapa enggak ilallah tapi ilallah? Maka dia, karena dia sebelum lafaz Allah berharokat fathah, dia dibaca tebal. Jadi namanya hukum taglib. War rasul in kuntum sama. In kuntum sama. Nun mati bertemu kaf ikhfa. Kuntum sama. Nun mati bertemu ta ikhfa. Tu'minuna billah. Nah, di sini. Di sini tadi ilallah, di sini billah. Kenapa enggak billah? Karena sebelum lafaz Allah berharokat fathah, maka dia namanya lawannya dari taglib apa? Tarqiq, pintar. Wal yaumil akhir dzalika khairu. Ada domah tain ketemu wau, apa hukumnya? Idgham bi gunna. Yang terakhir wa ahsanu ta'wila. Nah, di sini ada domah, ada fathah tain di akhir ayat. Dia dibacanya bukan ta'wil, enggak sukun tapi mad, dibacanya panjang, berarti dia namanya mad. Oke, lanjut. Habis idgham bi gunna apa, Nak? Lanjut, wa ahsanu ta'wila. Kenapa dibaca ta'wila, enggak ta'wil? Dia lamnya dibaca karena dia fathah tain di akhir ayat. Berarti apa? Masih ingat? Hukumnya mad iwad. Baik, kita sudah mengidentifikasi artinya, kandungan, isinya, dan juga tajwidnya. Maka kalian bisa mempraktekkan di rumah untuk surat berikutnya. Apa surat berikutnya? Kalian bisa mengidentifikasi arti, tajwid, dan juga kandungannya. Surat At-Taubah ayat 105 dan Al-Maidah ayat 58. Nanti kalian foto hasil tugas kalian, lalu kalian kirim ke Google Classroom yang nanti akan Ibu kirim linknya melalui Google Meet. Terima kasih, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.